Pioli memberitahu penggemar Milan tentang Brahim Diaz dan De Ketelaere. Stefano Pioli memberikan pembaruan cedera pada Brahim Diaz setelah kemenangan 4-1 atas Monza dan meyakinkan penggemar Milan bahwa Charles De Ketelaere akan sampai di sana setelah awal yang goyah. Skuad dirotasi menjelang pertandingan Liga Champions melawan Dinamo Zagreb, tetapi tampaknya tidak membuat banyak perbedaan saat mereka menaklukkan Monza 4-1. Brahim Diaz mengantongi 2 gol awal termasuk lari dari lingkaran tengah sebelum tertatih-tatih karena cedera paha. Divock Origi menandai start pertamanya dengan seragam rossoneri dengan gol debutnya. Lalu Rafael Leao datang dari bangku cadangan untuk melengkapi hasil tersebut. Itu adalah kemenangan yang sulit karena Monza memainkan sepak bola yang bagus dan bisa mengendalikannya dengan lebih baik di babak kedua. Tetapi kami akan mengambil poin, kata Pioli kepada The AZN. Tim mulai dengan kuat, menjalankan sangat sedikit resiko dan menciptakan banyak peluang. Semua itu positif. Selain beberapa kesalahan yang berarti, kami tidak mengontrol pertandingan sebanyak yang bisa kami lakukan. Brahim Diaz tampaknya lebih baik memotong ke dalam dari kanan daripada dalam peran sentral murni. Dia tentu lebih suka posisi kanan tengah dan menikmati bermain di sana. Ketika dia dalam kondisi yang baik, Anda dapat mengatakan Brahim Diaz memiliki kaki kecil yang tajam yang membawanya benar-benar bepergian. Dia memiliki masalah otot. Saya berharap untuk dia dan Sergio Dest tidak ada yang serius, terutama dengan begitu banyak pertandingan yang akan datang. Charles De Ketelaere datang dari bangku cadangan dan melewatkan peluang besar untuk mendapatkan gol debutnya di menit akhir. Jangan lupa bahwa ini adalah tahun ketiga Brahim bersama kami dan Charles baru berada di sini selama beberapa bulan. Saya berniat memainkannya hanya selama 15 menit malam ini, tetapi kami harus terburu-buru karena cedera itu. Dia memiliki kualitas, dia hanya perlu percaya pada dirinya sendiri untuk benar-benar mengeluarkan potensi itu. Dia anak yang cerdas, dia tahu betapa bagusnya dia, tetapi ini adalah proses dan akan membutuhkan waktu. Dengan penampilan yang bagus dan tidak terlalu bagus untuk sampai ke sana. Ungkap dari Stefano Pioli. Brahim Diaz brace, AC Milan lanjutkan tren positif di kompetisi domestik. AC Milan melanjutkan catatan positif di Serie A Italia setelah mencatat kemenangan telak 4-1 atas tim promosi Monza di San Siro pada hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Ini menjadi 4 kemenangan beruntun yang diperoleh Milan di kompetisi domestik. Mereka kini menduduki peringkat 2 klasemen sementara usai mengumpulkan 26 poin. Koleksi angka Milan sama dengan Napoli yang berada di puncak, namun Partenopei masih menyisakan 1 laga lebih banyak. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Milan dalam menatap duel melawan Dinamo Zagreb di Liga Champions, demi menghidupkan asa mereka lolos ke babak 16 besar setelah 2 kali dipecundangi oleh Chelsea. Milan mengawali pertandingan dengan baik di hadapan pendukungnya. Permainan agresif yang diperlihatkan Milan memaksa barisan belakang Monza harus lebih bekerja keras. Upaya Milan membuka keunggulan terwujud pada menit ke-16 menerima bola dari penjaga gawang Ciprian Tatarusano di garis tengah. Ibrahim Diaz selanjutnya melakukan aksi soloran menuju kotak penalti Monza tanpa bisa dihentikan pemain lawan dan kemudian melakukan misal di Giorgio. Dia selanjutnya mencetak brace untuk menggandakan keunggulan Milan 4 menit menjelang babak pertama berakhir setelah menerima umpan dari Divock Origi yang menyisir di sisi kanan serangan. 2 gol itu membuat Diaz menjadi pemain Spanyol ketiga yang mencetak brace untuk Milan di Serie A. Milan tidak mengendurkan agresivitas mereka di babak kedua. Origi pun mencetak gol perdanaannya bagi Milan pada menit ke-65 lewat tendangan keras sedikit di depan kotak penalti selepas menerima umpan Junior Mesias. Meski tertinggal 3 gol dan mendapat tekanan dari tuan rumah, Monza tak mau menyerah begitu saja. Mereka mampu memperkecil ketertinggalan di menit ke-70 melalui tendangan bebas Filippo Ranocchia. 6 menit sebelum pertandingan berakhir, kesalahan pemain belakang Monza membuat Theo Hernandez mencuri bola dan memberikan umpan tarik kepada Rafael Leao yang selanjutnya menceploskan bola ke gawang lawan. Milan pun menutup laga dengan skor 4-1.
Wow, PSG lirik bintang muda Milan, Pierre Kalulu. Pierre Kalulu dikabarkan telah menarik perhatian Paris Saint-Germain yang belakangan ini santer dikaitkan dengan bintang AC Milan lainnya, Rafael Leao. Dalam beberapa pekan terakhir, PSG disebut-sebut ingin mendatangkan Leao yang sukses bersinar bersama Rossoneri. Akan tetapi ternyata ada bintang klub Serie A tersebut lainnya yang juga masuk radar mereka. Menurut pemberitaan dari Le Temps Sport di Perancis, bintang 22 tahun tersebut telah menarik perhatian raksasa Liga 1 itu setelah performa impresifnya musim lalu saat ia membuktikan dirinya layak sebagai bek tengah starter klub selama kemenangan Scudetto mereka. Sang pembina diketahui sedang mencari bek tengah baru dan mantan star Lyon ternyata masuk dalam daftar target mereka. Suhu PSG Milan saat ini memang sangat panas dengan Milan Skriniar dari Inter menjadi salah satu target besar PSG. Direktur olahraga Luis Campos dikabarkan sedang mengikuti pemain lain yang membela dia full seperti Leo dan star Prancis yang masa depannya bersama klub tampaknya sedang tidak menentu. Kalulu sendiri saat ini terikat kontrak dengan Milan hingga Juni 2025 mendatang setelah bergabung dari Lyon pada musim panas 2020 silam. Dan Calcio Mercato belum lama ini menyebutkan bahwa ia cukup populer di Liga Inggris dan juga baru mengganti agennya yang membuat negosiasi perpanjangan kontraknya bersama manajemen raksasa Serie A perlu dimulai lagi. Meskipun sebelumnya kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan. Bintang Milan Maignan berusaha pulih untuk Piala Dunia. Stefano Pioli menyarankan bahwa Mike Maignan tidak akan kembali ke Milan sampai 2023, tetapi pria Prancis itu tidak berniat melewatkan Piala Dunia mendatang, menurut sebuah laporan. Penjaga gawang Perancis berusia 27 tahun itu mengalami cedera betis saat menjalani tugas internasional bersama Les Bleus pada bulan lalu dan ia berharap bisa kembali beraksi bulan ini sebelum cederanya memburuk saat latihan. Pioli tidak berharap untuk melihat Maignan kembali ke lapangan hingga Januari tahun depan, tetapi penjaga gawang itu memiliki ide lain. Seperti dilansir dari Gazzetta dello Sport, Maignan tidak ingin melewatkan Piala Dunia mendatang di Qatar dan akan berusaha mendorong pemulihannya agar cukup fit untuk dipanggil ke tim asuhan Didier Deschamps. Rossoneri akan dipaksa untuk mengandalkan Ciprian Tatarusanu menjelang turnamen, tetapi pemain Prancis itu masih bisa bergabung dengan skuad Prancis di Piala Dunia Qatar. Presiden Atletico Madrid tanggapi spekulasi transfer De Paul ke Milan. Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo, menanggapi rumor transfer gelandang asal Argentina Rodrigo De Paul ke AC Milan. Sang pemain sedang mengalami masa yang sangat sulit di Metropolitano setelah terlibat dalam sederet kontroversi. Rodrigo De Paul sedang mengalami masa yang sangat sulit di Atletico Madrid selama beberapa pekan terakhir. Bukannya menunjukkan performa yang impresif, akan tetapi ia malah terlibat kontroversi yang ditimbulkan setelah munculnya sebuah foto yang memperlihatkan dirinya berada di acara musik di Miami setelah cutinya dikabulkan oleh pihak klub dengan alasan keluarga di mana ayahnya sakit keras. Sang gelandang yang baru saja menjalani tugas internasional bersama Argentina lalu pulang terlambat ke Madrid dan tidak disertakan dalam pertandingan melawan Sevilla. Ia menjadi bagian dari skuad di pertandingan tandang melawan klub Brugge dan kemudian laga melawan Girona, akan tetapi sama sekali tidak diturunkan. Dalam beberapa hari terakhir, media-media Spanyol mengaitkan De Paul dengan transfernya ke Juventus dan Milan karena pemain 28 tahun tersebut telah mengenai kompetisi Serie A dengan baik dan mereka adalah dua tim utama yang dikaitkan dengannya sebelum ia meninggalkan Udinese. Presiden Los Rojiblancos, Enrique Cerezo, akhirnya menanggapi rumor yang mengatakan bahwa timnya tidak senang dengan De Paul dan mereka ingin melepasnya di bursa Januari atau musim panas mendatang. Menjualnya, kami tidak tahu apa-apa siapa yang mengatakannya, karena pastinya mereka lebih tahu dibandingkan kami, ujar sang presiden. De Paul adalah pemain yang bagus, ia bernilai untuk Atletico. Kami senang dengan kehadirannya dan tidak ada masalah, tidak ada keraguan. Selama beberapa pekan ia tidak bermain, saya tidak tahu alasannya. Pelatih yang mengelola timnya dan memutuskan siapa yang harus bermain, tambah dari sang presiden.